Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sudah bulan Maret, ratusan kontraktor rekanan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum juga menerima pembayaran atas kerja mereka tahun 2020 lalu. Para kontraktor berharap pemerintah memenuhi janjinya. Berikut informasinya. Tidak ada lagi demonstrasi dari para kontraktor seperti sebelum-sebelumnya. Tapi ratusan kontraktor tetap gelisah karena sampai bulan Maret pekerjaannya tahun 2020 lalu belum juga dibayar oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah kewajiban Pemkab Kukar disebut-sebut sekitar 305 miliar lagi. Jumlah itu harus dibayarkan kepada sekitar 300-an kontraktor. Namun belum ada data pastinya karena ada yang menyebutkan jumlah kontraktor yang belum dibayarkan haknya ada 1.500-an. Pemkab Kukar sendiri tidak menyangkal adanya keterlambatan bayar pekerjaan proyek tahun 2020 lalu. Pemkab siap membayar, namun karena ada mekanisme birokrasi yang harus dilewati, lantaran jatuh tempo pembayaran sudah terlewat. Semestinya semua kontraktor dibayar dengan anggaran tahun 2020, tetapi karena belum terbayar dilimpahkan menggunakan tahun anggaran 2021. Sampai hari ini progresnya berangkat dari telaan BPKP, BPK, kemudian surat dari Menteri Keuangan perihal pembayaran kita ini ditindaklanjuti oleh Bawaskap yang alhamdulillah visitnya kemarin itu reviewnya berakhir tanggal 11. Nah, sekarang kelengkapannya udah di OPD masing-masing. OPD masing-masing sampai hari ini masih merekap kelengkapan. Nah, nanti setelah proses kelengkapan tersebut akan dikonsultasikan di BKD perihal DPA-nya. Hanya saja sampai hari ini pihak Pemda menunggu balasan surat dari DPR yang perihal minta persetujuan pembayaran. Kalangan DPRD Kutai Kartanegara juga meminta Pemkab segera menyelesaikan kewajibannya. Para anggota DPRD mendukung Bupati Edi Damansyah dan wakilnya Randy Solihin mengambil langkah-langkah yang dibolehkan aturan hukum. Dan ini kasusnya mencuat bahwa semua kontraktor itu rata-rata tidak dibayar, padahal mereka sudah bekerja dan sudah ada SP2D dan seterusnya, tapi tidak jadi dicairkan. Ini kan jadi polemik, sehingga kami di DPR memfasilitasi itu. Artinya bahwa tidak ada lagi kata-kata lain bahwa menunggu rekomendasi. Karena ketika DPR sudah memfasilitasi, berarti DPR itulah menjadi yang pertama dan utama bahwa itu menyatakan itu dibayarkan. Kita kemarin tidak harus menunggu sampai bulan 3, tapi di bulan 1 pun kalau bisa dibayar diselesaikan. Tidak harus menunggu rekomendasi. Tidak mesti kan dibayarkan saja. Toh nanti pun juga nanti ketemunya kalau misalnya itu dirubah secara parsial dan masuk di anggaran perubahan APBD tahun 2021, tentu kan itu kan nanti juga akan dibahas DPR. Kemarin itu kan sudah melalui proses. Kenapa melalui proses? Karena bahwa DPR itu sudah memberikan saran, sudah memberikan pertimbangan, sudah memberikan rekomendasi bahwa boleh diselesaikan. Dan Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Herwan Rifai menumpahkan kekesalannya lantaran ada pemberitaan sebuah media online mengenai instansi yang baru dipimpinnya. Media itu memberitakan ada ruang karaoke dan ladies di kantornya. Berikut informasinya. Hari-hari belakangan Herwan Rifai merasa terganggu dengan pemberitaan media online. Karena dalam berita itu disebut-sebut di kantornya disediakan ruang karaoke. Tidak hanya itu, bahkan disebut pula ada ladies atau perempuan yang melayani kebutuhan setiap orang yang ingin bernyanyi karaoke di kantor itu. Karena pemberitaan itu, Herwan Rifai mengaku sudah meminta kepada pihak media yang memberitakan untuk datang dan menunjukkan di mana ruang karaoke yang dimaksudkan. Bahkan secara khusus, PLT Kepala Dishub Samarinda itu menelpon untuk menyampaikan hak jawab. Tapi oknum yang mengaku sebagai wartawan itu tidak pernah datang. Jadi sempat saya jelaskan, kemarin saya ada ditelepon dengan salah satu wartawan media online. Nah, saya sudah baca, katanya saya marah-marah, ngancam. Nah, saya bilang saya tidak marah-marah. Mari kita buktikan benar enggak isu itu. Saya bawa sampean masuk setiap ruangan yang ada di Dishub. Ruang karaoke yang mana yang dimaksud? Nah, pemikiran saya ruang karaoke itu kan tertutup. Nah, dia sebut ruang kan? Nah, begitu dia sudah saya jelaskan begitu, dia kejar di belakang Pak. Di belakang ada kantin dengan ada ruang terbuka. Memang saya nggak nyebut itu karaoke. Saya nyebut tempat kita santai untuk nyanyi-nyanyi. Nah, yang saya tidak keberatan sama sekali itu dia sebut ladies. Mana ladiesnya? Tunjukkan siapa. Nah, jadi sudah saya klarifikasi, saya sudah mau suruh datang, dia nggak mau. Tiba-tiba pagi tadi saya lihat, disebutnya Kak Dishub marah-marah ini. Ya sudahlah, saya bilang, nggak ada masalah, saya bilang. Jadi kita buktikan aja, sekarang kita buktikan. Teman-teman wartawan datang ke kantor saya terima dengan baik, kita tinjau setiap ruangan. Di kantor Dishub Samarinda Jalan MT Haryono diakui ada kantin yang letaknya di belakang. Kantin itu adalah bekas bengkel Dishub yang dilengkapi fasilitas sound system untuk para staf yang ingin berkaraoke sambil istirahat atau pulang kerja. Ruang kantin itu terbuka dan sudah ada sejak masa kepemimpinan Kepala Dishub sebelumnya. Keberatan Herwan Rifai karena disebut-sebut ada ladies yang mengesankan kantornya menjadi tempat hiburan umumnya. Berita media online menurutnya adalah fitnah. Jadi saya sangat keberatan tuduhan itu. Sangat keberatan. Kalau mau datang sini sama-sama, saya bilang, siapa sih yang melapor? Oh, itu kode etik jurnalistik. Oke, silahkan, sudah anda apa. Tapi kamu minta datang. Tidak berani datang juga kemarin. Dia tidak datang. Sampai saya telepon, ada WA-nya masih. Dia nelpon, tidak ada nomor, tetap saya angkat. Lah begitu saya balik nelpon, tidak diangkatnya. Saya WA, kenapa tidak datang? Sibuk ngetik. Kalau begitu saya bilang, enak betul orang memfitnah. Melempar ego orang kan. Coba cross check dulu, datang ke kantor saya bilang. Mari, saya tidak pernah nolak, kan tahu sendiri teman-teman. Pernahkah saya menolak orang ke sini? Herwan Rifai mengaku belum tergerak untuk mengadukan masalah pemberitaan itu kepada Dewan Pers. Dia menganggap para wartawan dan media adalah mitra pemerintah. Namun diharapkannya agar dalam menyampaikan berita disertai dengan keseimbangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dihantam badai saat membawa 20 kru kapal MV Euridiki turun ke darat membuat speedboat yang mereka tumpangi terbalik. Namun seluruh korban pelaut warga negara asing itu selamat, termasuk 3 motoris speedboat warga Indonesia.
Inilah kejadian di kawasan perairan Buih Nol, Teluk Balikpapan, Selasa malam. Di saat 20 orang pelaut warga negara Ukraina berniat turun ke darat menggunakan speedboat sewaan, ternyata speed yang ditumpangi terbalik. Menurut Syahril, salah seorang motoris yang menjadi korban kejadian itu, di perjalanan menuju Pelabuhan Semayang Balikpapan, tiba-tiba ada badai menghantam. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Sahril. Bapak Sahril sebagai apa, Pak? Driver di Speed. Ya, boleh tahu Pak tujuannya dari mana ke mana, Pak? Dari kapal dia masuk ke Semayang. Kapal dari mana? Dari kapal. Kapalnya posisi dari mana? Di apa? Di OB kemarin. OB. Ya. OB ke Semayang. Ya. Nah, untuk kejadian gimana itu, Pak? Kejadiannya tiba-tiba bisa dihantam badai. Hantam badai tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Begitu lepas dari kapal dihantam badai. Untuk posisi tipe kapal Bapak, kapal apa, Pak? Speedboat. Yang untuk isi 20 orang. Kalau kapasitasnya Pak itu sekitar 15 sampai 20. Tapi kita mau cuma 11. Nah, ini sampai 22 tuh? Oh, dia 3 boot. 3 boot ya, berarti Bapak ya. Iya. Jadi boot Bapak yang terkena ya? Iya. Nah lah. Jadi tiba-tiba aja Pak ya? Tiba-tiba ada badai. Oke, Pak. Badai angin timur. Angin timur Pak ya? Iya. Tapi semuanya baik-baik saja Pak ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makasih ya Pak ya. Malam itu ada 3 speedboat bergerak menuju Pelabuhan Semayang. 2 speed mengangkut 20 orang pelaut dan 1 speed lain khusus mengangkut tas dan barang yang mereka bawa. Rencananya para pelaut turun ke darat karena harus mengikuti tes swab PCR sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan naik pesawat ke Jakarta. Para kru kapal ke Jakarta untuk mengurus dokumen send out dari pihak imigrasi ke negara mereka masing-masing melalui Bandara Soekarno-Hatta. Setelah speedboat mereka terbalik, beruntung ada kapal di dekat mereka yang melihat peristiwa itu. 2 kapal yang menyelamatkan para kru, yaitu 12 orang diselamatkan kapal MV Manalagiasa dan 11 orang diselamatkan kapal TB Mulia 7. Setelah semua kru kapal tiba di darat, teridentifikasi dari 20 pelaut asing tersebut. 18 adalah warga negara Ukraina dan 2 orang warga negara Rusia. Baik, diinformasikan pada pukul 10.55 seluruh korban laka kapal di perairan Buih Nol 13 nautical mile dari kota Balikpapan semua berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dengan kerincian 20 WNA, 18 warga negara Ukraina, 2 Rusia, sedangkan 3 adalah motoris dari warga negara Indonesia. Seluruh korban telah dievakuasi ke posko di Semayang, kemudian diserahkan kepada pihak KKP dan untuk pengecekan kesehatan dan kemudian untuk imigrasi oleh pihak imigrasi. Dengan demikian pada pukul 10.55 korban tersebut selamat, operasi dinyatakan tutup dan seluruh satuan dikembalikan ke satuannya masing-masing. Sekian. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. DPRD Kaltim sudah siap menggelar pelantikan Wakil Ketua DPRD pengganti Andi Harun yang kini menjadi Wali Kota Samarinda. Begitu pula pengganti antar waktu almarhum Muspandi dari Partai Amanat Nasional. Hanya saja sampai awal Maret 2021, dokumen administrasi belum sampai ke Sekretariat Dewan. Masih ada 2 agenda yang belum dituntaskan DPRD Kaltim. Pertama, pelantikan Wakil Ketua DPRD Kaltim yang baru, yakni Aji Seno dari Partai Gerindra. Seperti diketahui, Aji Seno sudah diumumkan menjadi pengganti Wakil Ketua Andi Harun, yang kini sudah berada di eksekutif menjadi Wali Kota Samarinda. Agenda kedua, pengumuman dan pelantikan pengganti antar waktu atau PAW, anggota DPRD Kaltim Muspandi. Politisi dari Partai Amanat Nasional itu meninggal dunia pada 1 Januari 2021.
Sesuai urutan penggantinya dari daerah pemilihan Penajam Pasir Utara adalah Sukawati yang memperoleh suara kedua terbesar. Pelantikan dan PAW? Belum ada surat masuk. Jadi belum ada surat masuk, termasuk pelantikan pimpinan sama wakil pimpinan ya. Pimpinan itu maksudnya di situ ada ketua, ada unsur wakil ketua. Nah, kita kan tahu salah satu unsur wakil ketua sekarang sudah diresmikan oleh menjadi wali kota, sehingga harus ada nanti penggantinya, pengganti beliau. Kemarin memang secara secara internal kedewanan itu sudah diumumkan. Tapi kita menunggu surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang nanti mungkin kita tunggu. Di DPRD Kaltim, keanggotaan anggota Dewan mengalami perubahan setelah adanya pilkada yang berlangsung 9 Desember 2020 lalu. Selain Andi Harun yang maju untuk pilkada Kota Samarinda, ada juga Mahyunadi yang mencalonkan diri menjadi Bupati Kutai Timur. Sesuai undang-undang, anggota legislatif yang mencalonkan diri maju pilkada wajib mengundurkan diri, sehingga keduanya digantikan. Andi Harun dari Partai Gerindra menang di Kota Samarinda, sedangkan Mahyunadi dari Partai Golkar kalah di Kutai Timur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Persidangan kasus illegal logging di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara masih berlangsung. Pengacara terdakwa Bardi menganggap dalam kasus itu kliennya hanya sebagai korban yang dikriminalisasi. Sementara aktor intelektual dari praktik jual beli kayu liar itu tidak diungkap. Sudah lama kasus-kasus kayu liar atau illegal logging tidak begitu terdengar aktivitasnya di Kabupaten Kota Kaltim. Namun ternyata bukan berarti aktivitas penebangan maupun perdagangan kayu liar sudah berhenti. Buktinya ada kasus dengan terdakwa bernama Bardi disidangkan. Bardi adalah sopir truk yang membawa kayu ulin dari lokasi penebangan di Kutai Barat. Saat berada di Lokulu-Kukar, mobil dia yang sedang beriring-iringan 7 truk ditangkap. Tapi ironisnya hanya Bardi yang diseret untuk menanggung perbuatannya. Sementara sopir lain dan juga aktor intelektual jual beli kayu liar dibiarkan bebas. Bardi pada saat persidangan menyampaikan keberatan karena hanya dirinya yang diseret ke pengadilan. Dia menjelaskan urutan-urutan kejadiannya, yaitu dari 7 truk ada 2 truk yang ditangkap. Terdakwa diamankan tanggal 2 malam. Apakah terdakwa sempat pulang ke rumah atau sejak saat itu ditahan? Sejak saat itu ditahan. Jadi tidak sempat pulang ke rumah ya? Tidak sempat. Kemudian pada saat saudara mengangkut kayu, apakah saudara terdakwa sendiri, berdua, bertiga atau berapa orang? Itu saya ketemu 2 itu mobil konvoi Pak. Mobil konvoi berapa? Berapa mobil? 7 mobil Pak. 7 mobil? Ya. Saudara terdakwa tahu siapa-siapa 7 mobil itu? Yang termasuk dengan terdakwa? Iya, ada yang saya kenal. Ada yang dikenal semuanya atau ada yang tidak dikenal? Kenal semua Pak. Kenal semua. Kemudian pertanyaan berikut, 7 mobil itu ya Pak, mengambil kayu sama dengan terdakwa atau masing-masing tempatnya? Ada yang sama Pak, ada yang tidak. Keberatan Bardi semestinya semua yang terlibat dihadirkan di pengadilan, yaitu para sopir truk 5 orang dan juga aktor penjual dan pembeli kayu ulin. Poin yang kita dapat dalam fakta persidangan pada hari ini adalah yang pertama, adanya aktor intelektual yang belum tersentuh sama sekali pada saat penyidikan,
yang melakukan jelas di sini kriminalisasinya. Lalu yang kedua, bukti yang menjadi dasar terhadap pemeriksaan terdakwa saat ini itu tidak diekspos atau tidak dikeluarkan oleh penyidik dan tidak diberikan kepada jaksa penuntut umum. Padahal yang menjadi dasar-dasar untuk membuka semua perkara ini berada di dalam bukti tersebut. Bukti itu adalah berupa 2 buah ponsel yang segala isi percakapan mulai dari si aktor intelektualnya yang berada di balik ini semua sampai ke, kalau kita sebut klien kami ini walaupun sudah menjadi terdakwa adalah korban dari kriminalisasi tersebut. Kini Bardi menanti keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. Dia sudah mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai sopir truk, tapi dia meminta agar aparat hukum mengadili juga pemilik dan pembeli kayu. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Saya percaya majelis sudah memahami benar perkara ini dan saya salut, saya berterima kasih kepemimpinan hakim, majelis semuanya independen, tegas, memberikan kesempatan kepada semua pihak. Nah, sebenarnya hari ini kesempatan kami untuk menghadirkan ahli, tapi ahli kami berhalangan karena terkait rapid test yang reaktif. Ya, tapi kami percaya, kami bangga dengan independensi majelis hakim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.